Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang situasi maskulin. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lihat dengan maskulin. Jangan percaya tarot 100% ya guys, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak, jadikan energiku sebagai payungnya sebelum hujannya kalian. Ya. Wow. Situasinya maskulin ini stres ya. Lagi stuck banget nih tentang kebahagiaan, dengan hal-hal positif tuh lagi nggak ada. Jadi benar-benar energinya negatif kalau aku lihat, karena ya terikat dengan orang-orang yang memberikan drama ya, dan coba untuk berdamai dengan trust issue yang sedang terjadi. Jadi maskulin ini lagi diberikan dua pilihan terus. Jadi untuk sembuh juga jadinya gimana ya, terlalu banyak pilihan. Jadi bingung mau milih jalan yang positif tuh yang mana ya. Tuh. Yang ada malah hancur ya, dan dari nol lagi nanti nih. Maskulin dikasihnya 8 tuh. Ada the sun, itu sword in the reverse, the 5 of pentacles, 4 of pentacles, the temperance, 2 of wands, the tower, the ace of wands, 7 sword, the queen of sword, and the 4 of sword. Ini feminim sama maskulin juga lagi sama-sama mengambil jalan pintas. Sebenarnya udah lelah juga ya tentang topeng masing-masing, tentang pengkhianatan, tentang komunikasi juga lagi break. Dan feminim di sini juga sedang lelah ya menghadapi sifat manipulasinya si maskulin nih ya. Sudah lelah gitu ngadapinnya, jadi udah capek, udah fokus ingin healing aja lah yang benar gitu. Healing yang benar-benar bisa membangun prinsipal dia, membangun karakter yang lebih kuat, terutama tentang pendirian, kejujuran ya di sini. Tapi memang si maskulin ini ya stres karena kehilangan kebahagiaan yang selama ini dia dapat ya. Dan ini membuat dia malah lebih sulit melepaskan trust issue ini. Kenapa? Karena gampang banget terpengaruh. Nah, ini membuat masa depannya maskulin ini hancur. Kalaupun mau dibangunnya dari nol lagi, kalau ingin bangkit. Dan aku lihat memang maskulin di sini coba untuk berdamai dengan kehidupannya dia yang stuck ya. Tapi di sini maskulin juga kehilangan kebahagiaan ya atas kesuksesan, dan juga kehilangan energi positif dari healing ya. Karena terikat dengan orang-orang yang memberikan suatu energi yang membuat maskulin ini merasa hancur karena memilih hal yang salah, dan harus dimulai dari nol lagi ya untuk mencapai spiritualnya lagi ya.
bisa bangkit dari kehancuran, tapi memang butuh kreativitas, butuh keberanian. Six of Swords. Karena maskulin ini kan gampang kebawa arus ya, pola pikirnya. Six of Swords and the King of Cups. Jadi dia kehilangan sih tentang spiritualnya juga. Perasaannya dia yang tenang tuh udah hilang karena gampang terbawa arus. Tuh. Dan dia ada rasa takut ya. Bermimpi buruk juga tentang skandal terus, tentang pengkhianatan terus. Karirnya juga menjadi stuck atau karirnya bermasalah. Bisa saja dia kehilangan jabatan, kehilangan karir, atau kehilangan kejantanan di sini. Karena si maskulin ini kan orangnya nekat. Jadi kalau mendengar sesuatu yang di sini ini loh, ini gampang banget terhasut. Sehingga yaudah yuk gitu. Dan ini kebodohannya dia sih sebenarnya sih, si maskulin. Sehingga kebangkitan spiritualnya dia yang tadinya udah mau lepas nih tentang karma lama, ini keblok lagi jadinya. Ibarat udah mau perbaiki dengan kamu, ya. Terus dia terkena hasutan nih oleh orang-orang sekitarnya dia. Terus nekat, udah yuk, aku juga lelah nih dengan cara proses yang lama gitu. Padahal untuk hasil yang bagus dan juga yang benar-benar tidak akan pernah lekat, tidak akan pernah lepas gitu ya. Itu memang prosesnya lama, karena pembayaran karma itu kan bukan diri kita aja, tapi juga dari leluhur dan juga orang tua, ya, ditambah lagi dengan kita. Jadi memang kalau kita cuma mementingkan diri kita aja, untuk pembayarannya kita saja, takutnya nanti anak imbasnya. Jadi ya kita harus benar-benar belajar sabar dalam pembayaran karma. Berharap sih ya pembayaran karma di masa-masa leluhurnya ya gitu. Dan maskulin harus menerima kenyataan tentang kehancuran ya. Nekat sih tentang perjalanan kemana gitu ya, untuk mencari hal yang cepat jalan. Ini kalau the chariot ini jalan pintas juga, karena dia akan lakukan segala cara ya. Jadi nggak mau proses. Oh ya, bisa kembali, tapi harus dibangun lagi spiritualnya. Seven of Pentacles and the Three of Wands tuh. Eight of Wands, Eight of Pentacles, and the Hangman. Tuh langkah kamu, kesempatannya kamu nih menggantung untuk bisa memperbaiki perjalanan hidup kamu yang selama ini sudah kamu tanam. Untuk meraih journey kamu ini menggantung. Padahal kalau kamu tahan banting ya, dan tidak terpengaruh dengan cepat ya dengan kisah seseorang gitu, kamu gak akan mengalami kehancuran begitu parah gitu loh. Ya di sini kamu keblok ya.
terus juga perjalanan untuk karma kamu ini juga keblok maskulin. Kebahagiaan kamu ini ya sebenarnya sudah kehilangan untuk hal-hal positif gitu ya, spiritualnya itu udah hilang ya. Dan ya kamu coba untuk berdamai dengan cara ya udahlah nekat aja, masa bodoh gitu loh, ngambil cara masa bodohnya itu nekat ngambil resiko ya, hancur sih ya, tapi memang bisa kembali, tapi butuh waktu lagi dari nol lagi. Dan perjalanan hidupnya maskulin ini memang penuh dengan drama ya. Stuck akan drama. Ya, stuck akan drama yang dia buat sendiri. Dan ini membuat dia terkunci dalam ketakutan, dalam kelelahan. Dan untuk sukseskan karmanya dia tuh ini keblok. Jadi harus menghadapi kenyataan tentang spiritualnya dia harus dimulai dari nol lagi, ataupun kehidupan dia dimulai dari nol lagi. Bisa sih komunikasi dengan feminim nih, bisa banget. Tapi memang harus menghadapi kenyataan gitu loh. Harus dia yang memulai. Ya, maskulin ini kenapa coba dia gampang terpengaruh? Karena dia dipojokkan oleh cerita-cerita yang membuat dia merasa terenyuh gitu ya, dengan orang-orang baru. Pada akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk meraih kesuksesan dia dalam masa depan dia, dan dia terbunuh sendiri dengan langkah dia ini maskulin. Astagfirullahaladzim. Ya, dia terbunuh sendiri nih langkah dia. Waalaikumsalam. Nah, perjalanan hidup no. Aku lihat dia akan terbunuh dengan perbuatan dia sendiri. Orang baru ini akan coba untuk menyerang dia, memojokkan, ya, merasa tidak diperjuangkan, atau merongrong ini bisa ya dengan sikap. Dan ini membuat maskulin teringat tentang kamu. Pada akhirnya dia ingin mempertahankan kamu walaupun nanti banyak drama ya ketika sama kamu nih. Maskulin di sini memanipulasi karma ya. Jadi dia coba untuk bersenang-senang dengan teman, memakai trik, dan juga coba untuk memanfaatkan ya kepintaran dia dalam komunikasi ya. Di sini kita lihat lagi ya. Jadi maskulin tuh ya gampang kehasut, gampang kerayu juga sebenarnya ya. Karena hadirnya orang baru, dia pikir itu akan membuat dia semakin bebas nih ya, dan dia pikir dengan orang baru ini jalannya akan lebih mulus gitu. Tapi ternyata dia malah kehilangan ya. Aku lihat the full 5 of Pentacles ya, malah kehilangan dengan apa yang sudah dia jalani prosesnya. Sayang kan, tuh dia terikat dengan orang baru, dan ini malah membuat dia stres, dihantui bersalah, dan juga dia tidak bebas lagi ya. Ini membuat dia merasa terpenjara tentang perasaan dia. Ya, aku lihatnya. Dan di sini dia bisa kehilangan
tentang spiritualnya juga. Sedih sih, tapi dia pendam tentang dramanya. Dia pendam tentang kebebasannya. Jadi dia nggak bebas dengan orang baru ini. Diawasin banget. Dan maskulin ini nggak tenang hidupnya, karena merasa berkompetisi untuk mencari kedamaian. Pada akhirnya apa yang dia pertahankan ini akan hancur sendiri. Ya. Dan kedamaian dia juga hancur. Dia juga kehilangan tentang ketulusan cinta dari seseorang jadinya. Walaupun coba untuk belajar berdamai dengan keadaan, memulai lagi permulaan dalam hidup, ingin kembali sama kamu lagi gitu ya, sebagai belahan jiwa ataupun sebagai kacanya dia gitu ya. Ini perdebatan terus nanti sama kamu. Dan dia lelah untuk meraih kesuksesan lagi, dan ujungnya ya dia nggak bisa istirahat dalam hidup karena rasa ketakutan terus menghadang, dan ini ngeblok tentang kebahagiaan dia sendiri. Bahkan ini bisa banyak drama dalam setiap langkah hidupnya sih maskulin. Ya, karma sedang berjalan, tapi ini menjadi stuck ya karmanya. Berjalan tapi stuck gitu loh. Stucknya itu tidak ada perubahan. Ya. Dan dia terkunci dalam karma di masa lalu. Belum bisa lepas, belum bisa pergi. Ya, pada akhirnya dia terbunuh sendiri. Dengan dua pilihan yang membuat dia merasa terkunci. Ya, untuk bahagia gitu. Dia belum bisa melepaskan pengkhianatan ya, entah di dia atau orang lain. Maskulin di sini harus banyak belajar. Ya, harus bisa mengambil langkah, menghindari orang-orang yang sekiranya sudah paham gitu tentang manis di mulut, lain di hati. Ya, dengan perbuatan dia sehari-hari itu seharusnya sudah paham dia tulus nggak sama kamu gitu. Ya, ini gampang tergoda sih kalau aku lihat. Pada akhirnya nanti maskulin sendiri yang terperangkap dan stres untuk mencari kedamaian lagi, bahkan lelah dalam memulai kehidupan yang baru lagi. Kenapa? Ya karena gampang tergoda, gampang terhasut gitu ya. Ini aku lihat seperti itu. Dan maskulin di sini juga orangnya nekat, ya. Nekat ketika diberikan dua pilihan. Dia pikir ya dengan dua pilihan ini dia akan lebih bisa memenangkan kembalinya atau bahagiakan lagi ke kamu. Tapi ternyata malah ngeblok ya kebahagiaannya, keberkahannya di kamu. Karena yaitu dia gak menerima kenyataan untuk bisa lepaskan trust issue di masa lalu ataupun tentang permainan gamblingnya gitu. Selalu mencari kesempatan, mencari yang lebih mudah atau yang bermanfaat, bukan yang benefit sama maskulin. Maskulin bisa aja kembali ke kamu ya, ini bisa, tapi dia harus lalui ini tentang kehilangan ya, dari kisah masa lalu yang membuat dia hancur
ya, bahkan banyak drama. Jadi harus bisa ke kamu dengan kejujuran, lakukan segala cara untuk bisa komunikasi secara positif sama kamu. Harusnya, ya. Karena di sini maskulin lagi mengalami satu banyak karma, pengkhianatan, dan dia harus bisa keluar dari zonanya ini. Ya, terutama dari orang-orang sekitarnya dia yang dia temui setiap harinya. Ya, dia harus bisa melawan dan mengambil hal positif dari perjalanan hidupnya dia, bukan makin kejerumus ke hal negatif. Ya, ini kan masih negatif kalau aku lihat, karena mencari kesenangan, kebahagiaan di luar sana dengan harapan ya dia akan meraih masa depan dengan cara ya berselingkuh atau menipu sana sinilah, gunakan trik ya, taktik dalam komunikasi, dalam kegagahan gitu ya, karena dia harusnya kan membayar karma. Selesaikan dulu ya. Dan ini aku lihat ini karma dari orang baru loh. Hati-hati ya maskulin. Ya. Kamu harus melepaskan orang baru ini. Ya, kalau kamu berani, ya kamu harus membayar karma ini. Ini bisa aja kamu akan meraih kemenangan asalkan kamu berani mengambil resiko, bukan malah mencari kesenangan di luaran sana lagi ya dengan orang baru lagi. Jadi kamu harus benar-benar ya belajar membayar dengan keberanian kamu tentang karma buruk kamu sendiri ya, dan meraih hal-hal positif dan coba untuk membatasi dirimu, gitu aja sih kalau ini menurut aku ya. So thank you so much untuk readingan hari ini. Insyaallah nanti aku bacakan tentang situasi karmik, oke?